Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10. Kita bertemu lagi di bab 4 ya. Bab 4 matematika kita tentang sistem pertidasamaan dua variabel. Ini terbagi dua menjadi pertidasamaan dua variabel dan sistem pertidasamaan dua variabel. Di bagian 1 atau sesi 1 ini kita akan mempelajari dulu pertidasamaan dua variabel. Terbagi menjadi 5, yaitu pertidasamaan linear dua variabel, menentukan penyelesaian PTLDV atau pertidasamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun pertidasamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian atau dari gambar ya biasanya. Kemudian keempat, pertidasamaan kuadrat dua variabel. Yang kelima, menentukan penyelesaian pertidasamaan kuadrat dua variabel. Bagaimana bentuk ya? Yang pertama kita perkenalan dulu apa itu pertidasamaan linear dua variabel. Bentuk umum pertidasamaan linear dengan variabel X dan Y. Jadi kita menggunakan variabelnya X dan Y. Itu kita bisa tulis menjadi 4 model pertidaksamaan ya. Ya ini seperti ini. Hanya bedanya di lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil saja atau lebih besar saja. Ini adalah tanda-tanda pertidaksamaannya yang ada 4 ya. Jadi model pertidaksamaan itu hanya dibedakan oleh 4 jenis tanda hubung ini. A dan B adalah koefisien variabel, A koefisien variabel X dan B koefisien variabel Y. Sedangkan C adalah hasilnya atau konstanta. A, B, dan C ini harus anggota bilangan real. Itu bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian bagaimana menentukan penyelesaiannya, bagaimana cara kita menyelesaikan pertidasamaan dua variabel, linear dua variabel. Kita menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama kita pahami bagaimana cara menggambar garis pembatas. Nah, garis pembatas di pertidasamaan linear dua variabel ini bentuknya garis lurus ya. Jadi kalau nanti tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya, atau lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, garis pembatas yang berupa garis lurus itu digambarkan utuh. Sedangkan jika pertidaksamaan linear dua variabel itu memiliki ketidaksamaan lebih kecil saja, ya tanda yang digunakan lebih kecil, nggak ada sama dengannya, atau lebih besar tidak ada sama dengannya, nanti kita gambarkan garis pembatas itu putus-putus, atau garis lurusnya itu nanti yang digambar terus putus-putus. Yang kedua kita melakukan uji titik ya, yaitu menghitung ya, menghitung untuk menentukan menguji satu titik yang kita pilih untuk menyatakan benar atau tidak wilayah tersebut termasuk daerah penyelesaian. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Menggambar garis pembatas untuk X min Y lebih kecil dari 3. Nah, ini kita perhatikan tidak ada garis, tidak ada sama dengannya ya, lebih kecil saja. Bagaimana cara menentukannya? Kita pertama menentukan dua titik dulu yang dilalui oleh garis X min Y. Nah, ini lebih kecil dari 3, kita ganti sama dengan dulu untuk menghitung ya. Untuk menghitung kita ganti sama dengan X min Y sama dengan 3. Nah, kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan. Di sini X, ini selalu Y. Kemudian di atas ini selalu 0 ya. Di bawahnya kenapa bisa jadi min 3 kalau di atasnya 0? Nah, ini karena X-nya jadi 0. Berarti X-nya 0, berarti sisanya adalah min Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan min Y, berarti kan min 1. Berarti 3 dibagi min 1 adalah min 3. Taruh di sini min 3-nya. Ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min 3. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? Nah, kalau 0-nya di sini, X yang di sini berapa? Ya, berarti Y-nya ini 0. Berarti X kurang 0, X sama dengan 3. Berarti 3-nya taruh di sini. Ya. Ini cara menentukan titik-titiknya. Jadi kita tinggal mengganti atau menutup saja. Ini kita tutup. Berarti tinggal min Y sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan min 3. Taruh sini. Ini kita tutup. Berarti X-nya sama dengan 3. Taruh X-nya di sini 3. Kalau di sini 0 ya. Kemudian setelah kita temukan ini, kedua titik tersebut, kita ambil ini titik 0 min 3 ya. Jadi satu kolom ya. Kolom 1. Jadi satu titik namanya titik 0, min 3 taruh di sini. Kemudian di kolom 2, ini namanya titik kedua, titik 3,0 taruh di sini. Kemudian garis X min Y sama dengan 3 ini disajikan dalam gambar ini ya. Kita gambarkan seperti ini ya, memotong di 0, min 3 dan 3,0. Di sini 3,0, di sini 0, min 3. Garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Kemudian daerah penyelesaiannya di mana? Daerah penyelesaiannya kalau lebih kecil sama dengan, kenapa bisa di sini? Ya, kita harus melakukan uji titik dulu untuk menentukan daerah penyelesaian. Ini yang diarsir ini artinya berarti daerah penyelesaian. Nah, tadinya belum ada ya. Kita harus tentukan dulu melakukan uji titik. Kita lihat di sini ada titik 0.
ya. Titik 0 ini koordinatnya adalah 0,0 ya. Kenapa kita pilih ini? Karena ini memudahkan dalam penghitungan ya. Ya, jadi kita pilih titik 00 sebagai titik uji. Kemudian kita mensubstitusi titik 00 ya, ini koordinatnya kan 0,0 ke dalam pertidaksamaan X min Y lebih kecil dari 3 ya. X min Y, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, berarti 0 lebih kecil dari 3. Pernyataan ini benar nggak? Oh, 0 itu benar lebih kecil dari 3, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Ini yang kita arsir ya. Ini hasil dari pertidaksamaan linear dua variabel untuk X min Y lebih kecil dari 3. Bagaimana menyusun pertidaksamaan linear dua variabel satu daerah penyelesaian? Nah, ini sekarang model soalnya dibalik ya. Jadi dari gambar dirubah suruh menjadikan model pertidaksamaan. Ya, pertama ada 2 langkah juga. Langkah pertama adalah menentukan persamaan garisnya dulu ya. Itu kan ada garis pembatas. Nah, itu kita cari persamaan garisnya dulu. Yang kedua, melakukan uji titik, menentukan tanda ketidaksamaan. Ya, sama kita langkah kedua seperti yang tadi, kita melakukan uji titik. Nah, jika garis pembatas DP nanti kalau kita lihat di gambar garisnya utuh seperti ini ya, garis lurus, maka dipilih tanda ketidaksamaannya. Kalau nggak lebih kecil sama dengan, pasti lebih besar sama dengan, jadi ada sama dengannya. Tapi jika gambarnya nanti garisnya putus-putus seperti ini, nanti kita pilih pertidaksamaannya, kalau nggak lebih kecil lebih besar saja, tidak ada sama dengannya. Itu 2 langkahnya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Di sini ada gambar seperti ini, gambar pertidaksamaan 2 variabel ya, karena memotong 2 titik, titik 2 sama titik 4 di sini ya, X-nya 4, di sumbu Y-nya di titik 2, sedangkan di sini arsirannya sebelah sini, berarti daerah penyelesaiannya. Tentukan pertidaksamaan linear 2 variabel dari gambar ini. Ya, berarti kita langkah pertama adalah menentukan persamaan garisnya dulu. Ini garisnya tidak putus-putus utuh. Berarti nanti ada sama dengannya ini. Ya. Memotong di mana ini? Memotong di 4 sama 2. Berarti di ini titiknya 0,2, ini koordinatnya adalah 4,0 ya. Kita masukkan ke persamaan seperti ini ya. 2 dari mana? Dari sini. 4 dari mana? Dari sini. Jadi 2x sama 4y sama dengan 8. 8 dari mana? Dikali 2 kali 4. Jadi 8 ya. Tinggal dikali saja jadi 8. Jadi bentuknya adalah 2x plus 4y sama dengan 8. Disederhanakan, dibagi 2 semua. Ini kan bisa dibagi 2 semua ya. 2x dibagi 2 jadi x, 4y dibagi 2 jadi 2y, dan 8 dibagi 2 jadi 4. Inilah bentuk persamaan garisnya. Jadi kita bikin persamaan itu berarti tandanya sama dengan. Ya, kalau persamaan sama dengan. Jadi x tambah 2y sama dengan 4. Setelah kita buat persamaannya, kita langkah kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Dari gambar terlihat titik 22 ada di dalam DP ya. Kalau kita lihat tadi gambarnya, kembali dulu ke gambar. Nah, ini titik 2,2. Kita di sini kan banyak titik ya. Kita pilih di sini ya. Misal di sini, titik sini pertemuan antara x-nya 2 dan y-nya juga 2. Ya, kita ambil titik uji adalah titik 2,2 ya. Karena berada di daerah penyelesaian. Ya, sebagai titik uji, kemudian kita substitusi titik uji ini 2,2 ke x plus 2y ya, yang kita dapatkan tadi persamaannya, lalu membandingkan hasilnya dengan 4, apakah nanti dia lebih besar atau lebih kecil, karena kan hasilnya di sini katanya hasilnya adalah 4 ya. Jadi nanti kita masukkan ke sini 2x-nya 2, y-nya 2, terus kita tambahkan, kita kalikan 2, hasilnya lebih besar dari 4 atau lebih kecil ya. Seperti ini kita masukkannya, jadinya 2 ditambah 2 kali 2 ya. Karena x-nya 2, di sini y-nya juga 2. Jadi 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 4. Ya, 2 tambah 4 adalah 6. 6 lebih besar ya dari 4. Kesimpulannya adalah 6 lebih besar dari 4 ditambahin sama dengan. Kenapa dipilih tanda sama dengan? Karena di gambar kita lihat garisnya utuh. Ya, dengan demikian diperoleh pertidaksamaannya adalah x tambah 2y lebih besar sama dengan 4. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jenis pertidaksamaan daerah penyelesaiannya adalah x tambah 2y lebih besar sama dengan 4. Oke, sampai di sini dulu sekian sesi 1 materi pertidaksamaan kita. Kita akan lanjutkan sesi 2 materi ini tentang pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.